kan, ya kan? Kenapa Arab itu DNA-nya haplogrupnya J, yang bukan Arab haplogrupnya G? Minimal tahu dasarnya gitu loh. Begini Mas Nah, Citrun, saya mau terus tahu tanya. prosesnya. Jadi kalau yang saya lihat ini Om Z ini belum tahu dasarnya, cuman tahu permukaannya. Dasarnya dulu aja gitu loh. Begini Apa Bang itu Citrun. DNA? Begini Bagaimana Citrun. prosesnya? Minimal tahu itu gitu. Begini Bang Citrun, Seperti kalau Anda, sekarang orang-orang yang bukan pakar DNA mengeluarkan statement yang tidak pernah dinyatakan oleh pakar DNA. Kira-kira menurut Anda lebih betul. mengikuti pakar DNA atau orang yang bukan pakar DNA tapi bicara pakar DNA? Bicara tentang Nggak perlu DNA. pakar DNA. Ini diskusi apa itu DNA aja dulu. DNA itu apa sih? Prosesnya seperti Pakar apa DNA sih? yang kuliah Terus yang tentang diambil genetika rambut, sampai jadi darah, profesor. atau kulit, minimal tahu itu. Yang Gitu loh. dokter Hanifah Minimal tahu itu, dasarnya. Bang Citrun, Sampean dasarnya aja nggak tahu. Cuman jadi dari katanya. semua itu tanyakan Coba kepada buka ahlinya. YouTube. Islam itu mengatakan kepada kita tak serahkan semua kepada ahli. Suka pada suka Sekarang itu. bicara fakta. Dokter Faktanya, Hanifah dokter itu, Imad, dokter Hanifah Kiai itu Imad itu, kuliah masalah genetika bertahun-tahun sampai jadi profesor, Citrun. menyatakan tidak bisa. Citrun, Gini aja modelnya, membuktikan ini nasab modelnya. jauh. Pada Ini modelnya suka gini. Ada yang sugeng, yang kuliahnya masalah makanan, Para mengatakan hamba seperti ini, tidak sebenarnya kalian ikut yang bukan Udah pakar, gini yang aja pakar Bang nggak Jen. diikutin. Sabar Bang Jen, gini aja lah Bang Jen. Ya kan? Kalau memang Abang ragu ya udah, menghilangkan keraguan Abang tes DNA dulu aja. Gini aja, Selesai gini. masalah. Punten. Gak usah Gini panjang-panjang bacotnya gitu loh. Izin. Gini aja. ya. Kan Om Zen Udah. ini kan harus dengan pakar, antara pakar dengan pakar, ya toh. Betul. Nah, dasarnya Om Zen ini adalah siapa itu nama itu penelitinya? Dokter Hanifah. Dokter Hanifah panggil ke sini, nanti kita panggilkan Dokter Sugeng. Ayo. Nah ya. Fair kan? Ya lucu, Fair kan? ya tidak sebanding. Yang fair satu kan? pakar genetika, Sugeng bukan. Oh ya sudah, Profesor Herawati. Ayo, fair kan? Ya, bagus, Fair kan? betul. Ah. Dan sampai saat ini belum ada saya dapatkan pendapat Profesor Herawati. Ya makanya diadu, Yang nggak usah dibaca banyak yang bacot. tadi tidak nyambung dengan itu. Panggil Dokter Hanifah, nanti saya coba cari jaringan untuk hubungi Profesor Herawati. Ayo, Nah, tapi jadi taslimnya, begini, Pak Om Jen, tapi taslimnya. Om Jen begini aja. Kalau nanti hasilnya Om Jen, begini kemudian aja. hasilnya ternyata Begini, Om DNA Jen. bisa memastikan jarak Ya. jauh keturunan, Anda taslim nggak? Loh, masalahnya sampean tahu nggak Taslim. nasab jauh itu apa? Ya. Pakai penelitian apa? Tahu nggak? Nggak Nah, tahu. Gini. Nggak ngerti Nanti kok. kalau sudah terkumpul ya, sudah ditemukan Dokter Hanifah dengan Dokter Herawati, Habib harus tes DNA biar jelas. Nah, sekalian, jangan setengah-setengah. Ya. Bener, setuju saya. Nah itu kan faktanya Kiai Imad itu sudah berkumpul dengan kalau nggak mau dibilang pakar, sudah berkumpul dengan orang yang mengerti DNA seperti Siapa? Dokter Siapa, Pak Kim, Citrun? Dokter Siapa? Herawati. Imad Ada di berkumpul YouTube-nya sama siapa? kan? Di YouTube-nya ada loh itu. Sama Ya di siapa? atas panggung lo Berkumpul bicara. sama siapa? Nah Sama sekarang siapa? dan faktanya dari Robito Alawiyah belum mengundang mereka bukan untuk tes DNA, untuk mengetahui apa sih DNA, minimal itu aja. Mas Itu Citrun, fakta saya belum. tanya Terus, Imaduddin satu sudah lagi, duduk sama pakar DNA siapa? satu lagi, Jelaskan. Imaduddin duduk sama apapun- pakar DNA siapa? Jangan lari-lari. Imaduddin duduk sama pakar DNA siapa? Itu ada YouTube-nya. Zen, ya di Apa YouTube itu namanya sudah pakar banyak, DNA-nya? Zen ya. Ada YouTube-nya Sedangkan udah. apa? Iya Buka. siapa YouTube-nya? Ini Anda bilang ada YouTube-nya siapa? Sedangkan apa Itu Dokter Kim, Dokter Herawati dengan Dokter siapa? Sugeng. Saya Satu tanya. lagi itu siapa? Saat saya lupa. Yang penting mereka sudah duduk bersama dan direkam di YouTube. Gitu loh. Siapa Dan pakar faktanya DNA-nya? belum Pakar ada DNA-nya YouTube siapa? Kalau cuma yang asumsi Robito Alawiyah Zen, duduk Zen. bersama dengan mereka. Minimal Asumsi tanpa tahu data. apa sih DNA, Zero. Asumsi bagaimana tanpa sih data prosesnya, is zero. minimal itu aja deh pengetahuan dasarnya. Dan Asumsi aku tanpa data yakin is zero. pakar-pakarnya ilmu DNA atau apapun, Pakar ilmu kalau DNA bicaranya menyatakan dengan tidak orang bisa seperti melacak jarak Zen jauh keturunan, apalagi yang sumbu menafsirkan nasab pendek besar. begini, pasti akan dibilangnya bukan kebenaran sampai kapanpun. Nggak mau menerima Tetap dia, akan- bang, karena dia itu palsu, takut. Kalau memang dia itu benar-benar asli, mulai dulu dia nggak ngaku-ngaku. Udah Itu kalau orang turun itu. asli.
siapa Hanifah, Dokter Hanifah udah turun itu langsung tuh, udah turun nanti bakal teriak-teriak joget-joget itu keliling Monas itu. Tadi ngeluarin hadis itu. Contohnya Dokter Hanifah berkomen itu langsung dibantah oleh orang-orang yang mengerti DNA. Pak, yang di bidang. siapa Citrun? Siapa Gitu? yang membantah? Sugeng bukan Dokter pakar Sugeng. DNA, kuliahnya bab makanan. Apa hubungannya? kan? Itu loh kalau nggak orang ngerti dia. palsu, ya seperti itu semua Palsu itu Sugeng itu pakar DNA palsu itu sudah terbukti 100%. Ya udah, Orang Dokter tidak pernah Fakir. kuliah masalah DNA, Ya udah, Dokter ngaku-ngaku Fakir. pakar genetika itu palsu. Udah. Dokter Walaupun Hanifah walaupun itu pakar Nabi yang DNA mengatakan kebenaran kalau orangnya seperti Zen, Nah, sumbu itu- pendek, udah pasti salah. itu bisa Anda berkaca pada diri Anda sendiri. Walaupun Nabi mengatakan Mbak Alawi keturunan Nabi, mungkin bagi kalian tetap nggak mau nerima kan? Lah emang gak ada buktinya kok. Jan, Ya Jan. nyambung genetikanya piye toh. Kok goblok banget Jadi ini ngomong Pak gitu. Alawi ya. Nggak ngerti apa Kalau apa sudah genetika. jangan ngaku-ngaku, nggak usah nah itu marah-marah. begitu Kalian di akibatnya, sini Jan. tidak mengerti apa-apa tentang bab genetika. Secara Makanya nasab, datengin. Mbak Alawi itu nasabnya diisbat Zen. oleh ahli-ahli Zen. nasab dunia. Mbak Alawi nasabnya diisbat oleh ahli nasab dunia. Bagaimana mungkin bukan ahli nasab Wes lah gitu. menafikan nasab yang diisbat oleh ahli Nah, nasab? Dokter Ini namanya Hanifah turunin, banget. ketemu sama Profesor Kalau Herawati. gini, tak setelkan kasetnya saja ini ya. Oke? Sel, Oke ya, sel. setel kasetnya ya. Ya, oke, kita lagi nyetel kaset. Ya silakan sambil nunggu kaset. Saya bilang makanya banyak banget orang pintar tapi kurang cerdas. Banyak orang cerdas tapi sumbunya pendek. Kalau sumbunya pendek yang ngeyel aja adanya. Nah, itu Orang adalah pintar tuh gambaran. banyak. Kalau sumbunya pendek dia nggak bisa mencerna. Betul. Kayak usus itu ada usus 12 jari. Usus 12 jarinya udah hilang yang nggak bisa mencerna. Itu seperti orang yang dikatakan bahwa dijelaskan bahwa ahli nasab dunia banyak yang mengisbat nasab Mbak Alawi, dia tetap ngeyel bahwa Mbak Alawi bukan keturunan Nabi. Itu namanya cengkal itu tadi. Aku ragu ini Zen ini S1 ini. Ya Mbak Alawi kan sugi-sugi. Sudah tahu kan? Coba diundang itu Genetik darahnya narkoba Dulawi kayak gini semua dunia. Dulawi. Iya. Kayak gini semua kan kamu Udah Dulawi banyak kan. isbat Padahal aku dari udah bilang narkoba loh. dunia kok. Udah banyak akuin sekali isbat dari narkoba dunia. Siapa si Hanifah itu dengan Profesor Herawati. Dari pihak kalian turunkan itu Profesor Hanifah itu profesor itu katanya atau dokter. Nanti Iya, dari sini tapi juga kalau ada Profesor Herawati. hasilnya kan ternyata gitu. mereka sepakat bahwa nggak bisa melacak Ya nggak jarak jauh. masalah, ya nggak masalah. Bukan profesor, Nggak masalah. Zen. Yang penting ketemu dulu lah, cobalah. Ya kan tantangan sudah dilempar, kita terima tantangan. Ayo, Ya, mau boleh kemana kalau lagi? misalkan- Mau kemana lagi? Ayo, tantangan sudah dilempar, aku terima. Ayo. Biar buat Giliran hiburan. ditantang. Sedikit hiburan, oke? Ini biar tenang. Apa ini lagu-lagu ini? Ini kok malah nyetel dangdut? Oh, kelas kalian tuh kelas dangdut. Oh, jadi belajar DNA dari lagu dangdut. Yang lain diam, biar bos Jen aja, Habib Jen aja yang jadi backing vokal ya. Udah, kalau nyetel lagu dangdut saya nggak tertarik, saya keluar dulu, saya ikut turun, saya mau pergi. Connected. Iya lah. Aku bukan orang yang percaya mimpi. Tapi memang kalau bicara atau berdiskusi dengan sumbu pendek itu sulit. Karena nggak bisa mencerna dasar gitu. DNA itu apa, bagaimana prosesnya, kenapa bisa dikelompok-kelompokkan menjadi haplogrup. Dari pengetahuan dasarnya aja dia sudah nggak paham gitu loh. Tapi yang dibahas itu yang permukaannya dulu. Ibarat pohon nggak tahu akarnya, yang dilihat pucuknya aja. Jadi buang-buang energi kalau bicara dengan sumbu pendek. Ya itulah makanya banyak orang pintar tapi sumbunya pendek. Dan golongan Bahalawi yang Indonesia ini kebanyakan memang
Sumbunya pendek, makanya ngeyelnya top. Argumen Ya bukan argumennya, pendek. argumen ini. Oh. Argumen narasi, Tapi dia argumen itu framing itu. mikirnya pakai dengkul. Om Kus. Silakan Mang Dadang mau merespon Mang Dadang, silakan. Bos Makanya Dadang. ada istilah pintar itu relatif, nah goblok itu mutlak. Oh, setuju, setuju. Dulu aku sering ngomong begitu. Cantik itu relatif, tapi jelek itu mutlak. Betul, Gitu? itu contohnya seperti itu. Dia tidak akan menerima kebenaran dari manapun. Terlalu Makanya, kenapa ketika Habaib itu ceramah, saya lebih percaya silitnya, bicara silit tadi saya sambil mandi dengerin gitu ya. Nah ya, silit mereka itu lebih jujur daripada mulutnya. Silit itu kalau tut pasti kentut, jujur. Kalau prepet tuh pasti mencret, jujur itu. Betul. Daripada mulutnya. Tapi mulutnya itu nggak sekelas sama silitnya ya. Ya, jadi silit itu lebih jujur. Iya. Makanya saya Ini kalau- kita kasih bagaimana menurut Bu Nelly menyikapi para pembela habaib? Apakah mereka itu mewakili narasi ilmiah atau disisipi keyakinan daripada doktrin yang bukan terkadang lagi ilmu itu akan hancur ketika dihadapkan oleh suatu doktrin yang kuat. Itu bagaimana penilaian Bu Nelly terkait orang-orang yang membela habaib? Biasanya itu rasionalkah mereka atau menjunjung tinggi kealiman ilmu khususnya? Bagaimana, silakan. Izin, aku turun dulu ya, mau ada panggilan Siap, sedikit. Bang Upload, terima kasih. Terima kasih Bang banyak Upload. semuanya ya, Om Yakin, Terima Om kasih Situn, ya. semuanya ubur-ubur, monggo. G Assalamualaikum. sih, bukan G. Upload. Kalau saya secara sebatas pemahaman saya yang masyarakat awam ya, itu tadi seperti yang kita katakan, tingkat kesederhanaan ilmu, keterbatasan ilmu mereka, kemudian saya entah itu nge-DM di TikTok atau sampai minta komen ke WhatsApp, ketika kita terangkan tetap mereka berpatokan pada kalimat begini, kalau Anda mengusik-usik, ngulik-ngulik masalah nasabnya para habaib ini, arti kemudian mereka tersinggung, artinya juga kalian akan menyinggung perasaan Rasulullah, perasaan Nabi, dan itu terus mereka dengung-dengungkan. Mungkin barangkali ini kan kelompok orang-orang, anggaplah murid-muridnya, staff-staffnya para habaib ya yang maju ke sini ya. Sementara habaib itu sampai saat ini belum mau dites DNA, berusaha untuk mempertahankan dulu kebohongan-kebohongan mereka sampai titik darah penghabisan. Nanti kalau tak kepentok barulah mereka akhirnya menyerah. Ada pertanyaan gini dari kelompok mereka, kalau ternyata kami bukan zuriat Nabi, bagaimana? Nah, itu tujuan kita, menjelaskan bahwa nasab kalian itu sebenarnya bukan bernasab kepada Rasulullah, dan kemudian sampaikan kepada umat-umat bahwa sebenarnya kalian berbohong, kan begitu. Tapi memang ya, mereka akan terus berjuang menutupi kebohongan. Balik lagi dengan yang saya omongkan tadi, bahwa sumbu pendek itu kalau dikasih lilin lama-lama redup, nggak ada jalan lain. Ini gelap itulah yang mereka terima. Itu yang saya pahami, karena capek juga, tapi ada lucu-lucu juga yang menurut saya ya, asik perdebatan ini sama siapa tadi Mas yang baru turun itu, mungkin barangkali dia mengerti masalah seluk-beluk DNA dan segala macamnya, saya kurang paham. Tapi secara awam kita pakai logika saja dulu, bukan kita fokus kita kan sebenarnya awalnya bukan masalah nasab, tapi masalah doktrin-doktrin yang mereka sampaikan menyesatkan, barulah bergeser ini benar nggak, nah kan begitu kan bernasab, maka dikoreksi lah sampai ke situ. Lanjut ya, saya suka lucu. Siap Bu Nelly. Jadi saya sepakat satu hal, tidak sepakat beberapa hal kepada Bu Nelly yang memahami mereka sumbu pendek. Kalau dari saya itu begini, bahwa daripada yang membela habaib itu kena doktrin, ya pastinya. Cuma doktrinnya itu terbagi kalau menurut saya. Pertama doktrin finansial, kedua doktrin spiritual. Doktrin finansial itu apa? Mereka punya kecerdasan, mereka tahu yang sebetulnya secara ilmiah itu seperti apa, hanya saja daripada mereka tuh tunduk pada finansial ini gitu kan. Nah, jadi loyo lah gitu kan, kemampuannya itu banyak terjadi dan terungkap itu, seperti misalnya
Rumel Abbas sering berkata sponsor, padahal Rumel Abbas tuh tahu tesis Kiai Haji Imad ini sulit dibantah, tapi apalah daya kalau uang sudah berbicara. Pertama itu, terus kedua ada lagi yang doktrin spiritual yang bisa jadi dari mereka itu sama sekali bodoh, tidak mau menerima kebenaran, tapi sudah terdoktrin daripada garis spiritual itu yang dicekoki habis-habisan, diiming-imingi syafaat. Nah, konteks itulah yang jumlahnya paling banyak daripada Muhyiddin itu. Silakan yang lain ini. Satria, Kiai Satria nih. Dikit lagi. Saya mau turun. Ya, siap. Ada yang saya tambahin. Mungkin barangkali begini. Benar, saya sepakat juga dengan apa yang disampaikan host. Tapi satu hal mungkin barangkali ada kalimat ya yang terus sama dari beberapa orang kepada saya. Jangan sampai usik-usik masalah zuriyah Nabi. Kalau mereka udah tersinggung, Rasulullah juga tersinggung, itu karena turunan mereka. Itu jangan usik-usik. Itu yang saya pahami. Oke, lanjut ya. Tetap semangat. Nanti saya ikuti di bawah. Kalau orang di atas pada yang berkualitas di bidangnya, saya ikuti nonton dari bawah. Makasih ya, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nali. Lanjut Kiai Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi begini teman-teman, dalam setiap keilmuan itu ada jumhur, ada kesepakatan kebanyakan, kan gitu. Kebanyakan ulama, kebanyakan pakar, kebanyakan ahli. Jadi dia berbicara bahwa tes DNA tidak bisa, itu sih bukan kesepakatan juga. Buktinya sudah menjadi produk yang kemudian bisa mentes DNA seseorang, itu berarti sudah bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya. Itu sih hanya pembenaran-pembenaran yang untuk lari daripada apa yang disebut dengan tes DNA, dengan mengatasnamakan ilmu fikih, dengan mengatasnamakan ilmu nasab dan lain sebagainya. Padahal garisannya sudah jelas, tes DNA tidak bisa mengisbat nasab, tapi dapat membatalkan nasab, kan begitu. Dan satu lagi, apalagi Bang Alwi itu tidak pernah diisbat oleh nakobah manapun di dunia. Silakan Bang Burbur menanggapi bagaimana apa sih Muhyiddin ini sebetulnya seperti apa orangnya, apakah cerdas, harusnya tadi pendek itu atau gimana? Tadi berpaku tuh ketika ditanya masalah karomah, pendek aja narasinya. Saya bukan nggak setuju dengan karomah, tapi saya nggak setuju bagi yang penjual karomah demi mendoktrin. Itu aja, demi akhirnya keuntungan pribadi, karena itu yang dipakai gitu loh. Itu udah mutlak, absolut. Kenapa? Mulai terakhir di Johnny Stone, tahu nggak, di 1960 itu di Guana. Bagaimana dia bisa menarik yang namanya mukibin di Kristiannya? Kalau nggak dengan karomah, dengan mujizat atau miracle gitu, yang lumpuh bisa berjalan. Itu yang jadi jualan manisnya gitu loh. itu yang nggak sadar gitu. Coba kita coba buka mata, jangan buta tuli terus dong. Gitu loh. Kalau nggak ada hubungan dengan miracle, pasti nggak ada pendukungnya, nggak ada peminatnya. Lihatnya ke sana secara logik aja gitu loh. Makanya ketika ada narasi bisa mirat 70 kali dalam semalam itu kan untuk apa? Itu larinya ke sana aja gitu loh. Kalau saya nggak mau nanggapin banget yang harus ahlinya sekarang, yang nanya juga nggak mau tes DNA ya percuma gitu loh. Kalau lebih bagus kayak apa? Najwa Shihab, dia tes dia gini gitu kan. Nah baru gitu loh. Saya nggak mau terlalu inilah gitu loh. Seperti yang katain sama Kang Citrun tadi itu bener gitu loh. Ya kalau kamu ragu ya, kalau saya ya ragu ya otomatis saya udah ada rezeki saya tes DNA. Wajar dong. Ya kan? Kalau saya kepengen tahu nih, saya minimal kalau memang ini ternyata saya haplonya G atau J, udah. Berlogowo aja gitu loh. Emang kalau yang namanya hasilnya kamu G terhina banget hidupmu kan enggak?
Jatuh muliamu. Enggak. Ketika engkau bertakwa kan enggak jatuh muliamu. Selesai aja pikirannya. Gitu. Yang jatuh dagangannya. Ya itu makanya kalau udah urusan yang namanya perut dan di bawah perut ya repot. Apalagi kata tadi Bunda apa tadi? Ya kalau ini nanti dapat yang namanya apa? Karena ada gini loh, di TikTok 2019 ketika saya awal main, ada satu perempuan, ahwal lah saya bilang, ada oknum habaib. Kalau kamu nggak mau nikah dengan saya, berarti kamu nyakitin saya, hati saya. Ketika kamu nyakitin hati saya, berarti kamu menyakitin hati Rasulullah. Kebetulan ini dia punya bininya Syarifah, didatangin sama Syarifah ini. Kalau kamu menyakitin saya, berarti kamu nyakitin Rasulullah. Kasian si awal ini kan yang cewek ini tengah-tengah kan. Nah, itu kejadian. Ya. Kebetulan saat itu ada yang marga Jilani. Wah, itu nggak, jangan diikuti yang begitu. Di Komal gini. Siap. Cerita. Itu cewek dari Kalimantan. Ngomong. Jadi saya harus bagaimana? Itu loh. Jadi cerdas lah dikit gitu loh. Jangan sampai terpengaruh dengan ya Allah mengeluarkan namanya mengizinkan karomah itu pasti untuk kebaikan, bukan untuk yang pembodohan. Itu yang gue tahu. Dan hati-hati juga, iblis juga bisa namanya memanipulasi dengan bahasa karomah. Iya. Ya seperti kata tadi ya Pak Kang Den, Baba, siapa lagi tuh? Akhirnya kan baik pengikutnya. Digosok-gosok keluar emasnya. Gitu loh. Iya benar. Itu loh. Bukan kita menyaksikan yang namanya pendahulu-pendahulu kita kayak si Abdul Qadir Jailani ini punya karomah, punya beliau. Tapi kan bukan untuk yang namanya kepentingan perut dia dan di bawah perutnya, paham nggak? Kayak kisah-kisah para wali songo dulu, ketika kekeringan, tongkatnya akhirnya mengeluarkan air. Kita percaya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bang Santri. Nih sekarang si Bang Citrun dulu nih. Bang Citrun bagaimana? Sebentar Bang Santri siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Citrun, bagaimana menurut Bang Citrun ini terkait apa sih Muhyiddin ini? Apakah mereka sumbu pendek atau mereka itu ilmiah tapi tunduk pada doktrin? Bagaimana nih karakter si Muhyiddin? Yang saya tahu itu memang karakter mereka itu yang paling mulia, yang paling benar, merasa mulia, merasa paling mulia, merasa paling benar, merasa paling dihormati, merasa paling kuat. Sudah repot kalau sudah merasa paling benar, itu udah repot. Kalau kata Gus Dur, kalau udah debat dengan orang yang merasa paling benar, tinggalkan. Karena orang yang merasa paling benar itu bukan orang benar. Itu kata Gus Dur. Dan kalau memang Tarim itu segala-galanya buat mereka, segala-galanya buat mereka, anehnya mereka lebih senang tinggal di Indonesia. Nggak ada yang balik ke sana. Gitu ya. Karena memang menurut mereka jualan di sana yang nggak laku. Karena orang di sana itu orang berilmu. Orang di sana itu lebih berilmu. Tapi kan orang yang di sini kan lebih banyak yang nggak berilmunya. Tapi kan sok-sokan berilmu aja. Kebinter. Ilmunya nggak ada. Gitu loh. Ya jadi lebih mudah jualan di Indonesia lah. Apalagi model jualannya sama. Tentang dirinya, tentang kakeknya, tentang nasabnya, dan you nggak bakal bisa masuk surga kalau nggak lewat cucunya. Jadi surga itu aja harus masuk surga itu udah harus pakai calo sekarang, harus pakai orang dalam. Udah nggak masuk akal. Dan itu digaungkan setiap hari, setiap pengajian itu digaungkan terus. Akhirnya menjadi kebenaran buat mereka yang nggak paham. Ya. Tapi menurut Bang Din ini mereka ini kalau saya sih nggak terlalu sepakat bahwa mereka ini orang-orang bodoh yang sebagai Muhyiddin Habaib. Saya terlalu kurang begitu sepakat dikatakan dari sebagian daripada mereka ini orang bodoh, karena yang saya lihat misalnya ada Idrus Romli,
ada Buya Yahya yang tentunya mereka itu sangat paham terkait metode kajian-kajian. Hanya saja kalau menurut saya mereka itu menggadaikan keilmuannya itu untuk suatu kepentingan yang kita nggak tahu, entah itu Nggak boleh begitu, saudaraku Faku. Nggak boleh begitu, itu framing. Anggap aja mereka tuh lagi bucin. Ya namanya orang bucin, sejenis apapun juga. Udah bucin, kasmaran ya. Ya repot. Tunggu nanti patah hati baru sadar. Udah gitu aja. Saya kurang sepakat kalau bahasa bucin ya, karena bucin itu identik dengan mereka mendekati Habibah, karena itu persaingan besar bagi saya gitu. Tingkatan